Salam Elohim Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat 17 berbunyi demikian. Firman Tuhan, juga hamba-Mu ini berpikir, perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan tentu Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Juga hamba-Mu ini berpikir, perkataan tuanku raja tentulah akan menyenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menjaga lidah. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menjaga lidah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perkataan kita menentukan banyak hal dalam hidup kita. Dengan perkataan kita dapat mendamaikan, namun sebaliknya dengan perkataan kita juga dapat mendatangkan amarah atau kebencian bagi orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya amarah dapat mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Begitupun dengan sukacita kita ataupun penderitaan kita. Seringkali banyak ditentukan oleh lidah atau perkataan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rumah tangga kita bahagia atau rumah tangga kita kacau tanpa kita sadari bahwa fungsi lidah juga memegang peran penting. Karena itu firman Tuhan berkata, kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu, peliharalah mulutmu dan jagalah perkataanmu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dalam kitab 2 Samuel pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, saya rindu sekali membagi beberapa tip mengenai perkataan kita. Minimal ada 4 hal
tip bagaimana kita menjaga mulut dan perkataan kita, sehingga kita bisa menenangkan hati orang yang mendengarkannya. Yang pertama, tip yang pertama, jangan mengatakan semua yang kita pikirkan, namun pikirkanlah semua yang hendak kita katakan hari ini. Yang kedua, jangan mengatakan hal-hal yang kita tidak ingin orang lain katakan kepada kita. Jika hari ini ada kebencian, dendam, kata-kata kotor, berhenti, stop, dan bertobat. Sebab perkataan yang kita ucapkan hari ini kemungkinan bisa orang lain katakan kepada kita. Karena itu jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Yang ketiga, tip yang ketiga, jangan mengeluarkan perkataan ketika kita sedang emosi atau sakit hati. Tenangkan hati dan pikiran kita ketika ada hal yang menstimulus membuat kita emosi, marah, bahkan bisa mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak baik, terlebih lagi tidak memuliakan Tuhan. Tenangkan hati, minta pertolongan Tuhan hari ini. Yang keempat, keluarkanlah perkataan yang prinsip berguna dan membangun seperti firman Tuhan. Perkataan yang kita ucap hari ini seperti perkataan malaikat dan Tuhan yang menenangkan hati setiap yang mendengarkannya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, kesadaran untuk menjaga lidah mengarahkan kita untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita katakan hari ini. Karena itu jadilah orang yang bijaksana dalam berkata-kata. Perkataan yang bijaksana akan mereduhkan hati orang yang mendengarnya hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami baca hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkannya dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.